Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini sudah siang hari, kita lagi di kota Montpellier. Kotanya Montpellier tapi nggak tahu tempat tinggal di mana. Iya, ini kota tempat kita pentas terakhir dan persiapan 2 hari lagi kita pulang. Kali ini melanjutkan podcast sebelumnya, saya bersama Kia. Kali ini juga akan ngobrol-ngobrol nih sama Krishna Satya. Perkenalkan dong dirinya. Halo, perkenalkan saya Krishna Satya, lahir dari Bali dan tinggal di Bali dan sekarang sedang menari sambil berjalan-jalan. Dengar cerita kamu selalu berada di Bali, sekolah, dan tentu saja sebagai penari Bali tidak usah diragukan lagi keahliannya, tentu saja. Cuman pertanyaan pertama adalah karena tari Bali itu hadir sebagai kultur sama kamu, apakah itu memang hanya mengikuti budaya atau kamu memang suka sebelum kamu memutuskan sekolah di SMKI? Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa aku suka ya. Apakah satu pertama karena garis keturunan gitu dari kakek, tapi jauh banget dari mungkin generasi berapa gitu dari kakek, tapi itu dia cuman kakek tuh nari-nari hanya untuk upacara gitu. Jadi kalau dibilang seniman nggak juga seniman gitu, tapi kalau dibilang pelaku seni nggak juga gitu, tapi dia ya ada tugas yang harus dilakukan dalam ritual itu, yaitu salah satunya menari itu. Apakah faktor itu juga faktor gen, atau yang kedua adalah faktor dari tempat tinggal sendiri, karena kan rumahku itu berada di tengah-tengah pura yang notabene setiap 6 bulan sekali itu pasti selalu ada pertunjukan ritual gitu. Nah, apakah karena itu juga tempat yang berdekatan akhirnya sering menonton gitu, dan akhirnya lama-lama suka gitu. Karena di Bali juga ketika, bukan aku juga yang mengalami, beberapa anak-anak cowok gitu yang berada di Bali ketika waktu masih kecil, jadi mainannya adalah barong-barongan gitu. Jadi karena keterbatasan uang dan fasilitas yang lainnya, jadi generasi aku tuh membuat barong-barong tuh misalnya dari bahan bekas, dari kardus, terus nanti cari dari kelapa yang tidak ada isinya gitu, itu dipakai topeng dan sebagainya. Itulah, jadi membayangkan bagaimana kami waktu kecil itu melakukan pentas tarian barong dan yang lainnya gitu sih. Tapi bagi yang nggak tahu Bali, kamu bisa jelasin dulu nggak barong-barong itu apa? Sebentuk apa, itu permainan apa? Jadi kalau barong itu kan sebenarnya kalau sepengalamanku ya, jadi barong itu yang aku tahu itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang properti, tapi yang kemudian mendapat perlakuan ritus gitu yang disakralkan. Jadi bentuknya ada yang berupa macan, ada berupa gajah, ada berupa juga manusia gitu. Banyak beragam sih begitu. Itu sih barong-barong. Semenjak ada pariwisata itu kan barong akhirnya menjadi daya tarik wisata ya. Akhirnya menjadi ikon Bali untuk mempromosikan Bali sih melalui barong itu gitu. Oke, setelah itu karena kamu melihat, memutuskan maksudnya akhirnya kamu memulai menari, mempelajari tari itu pada masa umur berapa gitu sebelum masuk lagi ke SMKI gitu? Waktu itu kayak aku nggak ingat kelas berapa, mungkin kelas 2 atau ya berapa, intinya sekolah dasar. Jadi ada beberapa tetangga, tapi bukan tetangga dekat ya, maksudnya jarak rumahnya berjauhan gitu, tapi masih ada hubungan saudara gitu. Jadi dibilang, oh ini nih jadi penari, dia bisa berkeliling ke daerah-daerah lain, ke luar negeri dan sebagainya. Sudah gitu. Diinin dari kecil ya kamu ya? Mungkin itu mendoktrin gitu, bahwa oh ternyata enak ya menari, maksudnya bisa kemana-mana gitu, hanya berbekal menari waktu itu kecil. Nah, jadi di kelas 2 SD itu aku udah membayangkan, belum menari sih, hanya menjadi seniman gitu. Yang bayanganku menjadi seniman adalah sesosok yang menggunakan baret, kemudian ada tempat duduk, kemudian di depannya ada lukisan gitu. Ya udah kayak gitu aja. Melukis bayangannya. Itu bayanganku seniman kayak gitu. Nah, dari situ terus dibilang ada sekolah yang menjurus di seni. Pertanyaan pertama aku adalah, kalau sekolah di seni pelajarannya apa gitu?
wow, pelajarannya adalah oke, berarti aku tidak dapat matematika, IPA, IPS dan lain-lainnya. Seru. Kayak gitu sih. Itu Terus? sih awalnya. Akhirnya dari sekolah dasar aku sudah menetapkan bahwa nanti Mau jadi SMA seniman. aku bawa di SMKI, habis itu ke ASTI, dulu namanya ASTI yang aku kenal. Baru setelah di SMKI atau di ISI ya kalau salah, di SMP baru aku tahu udah berganti nama jadinya ISI gitu. Jadi ketika SMP pun, ketika orang promosi sekolah, aku nggak pernah ikut gitu, karena tujuanku udah pasti, aku nggak bakal sekolah di situ, ngapain juga aku dengerin. Jadi aku bakal SMKI ya berarti udah. kamu udah ini ya, sudah keras dari putusannya sudah tepat dari kelas 2 SD akan mau jadi seniman. Terus masuk SMKI, pelajaran tidak ada matematika dan lain-lainnya. Mempelajari tari dengan pelajaran gimana tuh di luar kultur yang kamu lihat sehari-hari? Sebenarnya dapat sih mata pelajaran itu sebenarnya, tapi aku nggak pernah bolos dikit, nggak nyampe di situ lah gitu. Dan syukur juga kan orang tua selalu, apapun yang kamu ambil kamu harus tanggung resikonya itu sih. Nah jadi ketika mendapat pelajaran yang pertamanya aku bayangkan masuk SMKI adalah menari setiap hari gitu, tapi ternyata ada juga teori-teori yang harus dipelajarin gitu. Tapi di SMKI tidak begitu banyak teori tentang tari sih, lebih banyak ke praktik gitu. Mungkin yang membuat aku shock adalah ketika bayanganku adalah masuk ke tari di sekolah di SMKI itu adalah dari nol gitu. Tapi rata-rata teman-teman itu sudah membawa bekal, dan aku cuman tahu baris tunggal yang tidak selesai, yang aku hanya tahu basicnya, agam kanan, agam kiri, sedet. Dan waktu itu pun sedetnya salah, agamnya kemana, sedetnya kemana gitu. Dan di situ aku shock, ternyata sekolah di sini tuh harus punya bekal ya, kayak gitu sih. Dan lebih shocknya lagi, harus bisa menari perempuan gitu, segala genre. Nah di situ aku benar-benar menjadi icon yang nggak bisa menari sama sekali kayak gitu. Oke, karena dulu aku kan pas masuk ISI kan obrolannya adalah orang SMKI atau anak SMA. Tapi kamu masuk SMKI, orang yang udah punya bekal, kamu belum. Nah, kamu tipe orang yang percaya bakat atau orang yang percaya bisa belajar ngejar itu? Dulu sih aku belum kepikiran ke situ ya. Aku sombong gitu, sombong dalam artian karena sebelumnya aku juga pernah ikut-ikut sanggar, bukan sanggar sih, pelatihan part time. Kenapa part time? Karena aku nggak pernah tuntas. Karena nggak pernah selesai tadi itu, ya. Jadi misalnya orang nari 6 bulan gitu, paling aku sebulan. Karena waktu itu masih zaman PlayStation. Jadi kedokum nari adalah supaya dapat bekal banyak. Bekal itu aku simpan untuk sewa PS. Alah. Sudah mulai nakal. Sebenarnya sudah dipertanyakan, nanti kalau kamu mau masuk SMKI emang kamu bisa nari? Terus aku bilang, bisa lah, kan aku udah pernah belajar itu. Nah ternyata setelah masuk itu, dan itu nol sama sekali itu bagiku. Dan akhirnya aku hanya mengikuti alur gitu. Sampai sebenarnya pernah ada trauma gitu. Tarian cowok pun aku dihukum, bukan dihukum sih. Di antara beberapa cowok gitu, hanya aku doang yang dispesialkan untuk berdiri di salah satu tiang gitu, tapi aku bilangnya sake, tiang besar gitu, tiang bangunan. Nah di situ jadi mencari teknik cengket gitu, gimana sih kemudian cengket terus supaya punggung nggak nyentuh tembok atau tiang itu. Nah di situ masukin kayu kemudian dipukul dan lain sebagainya. Wah, maksudnya aku mikir, aku tari cowok aja begini gitu, apalagi tari cewek gitu. Sebenarnya ada trauma sih, tapi kemudian mungkin karena takut ya, aku terus ya udah jalanin aja kayak gitu, sampai ya percaya bakat atau yang kerja keras. Di waktu itu aku cuman ngalir aja sih ya, kerja keras itu berarti lakukan gitu. Itu adalah kerja keras berarti, karena ketakutan itu tadi kan. Nah terus di SMKI dengan trauma dan pelajaran yang kamu usahakan itu tadi, kamu udah mulai dapat PY nggak tuh sebagai penari waktu itu yang udah? Kalau PY mungkin ya satu karena faktor lingkungan, jadi PY itu sedikit gampang sih, karena mungkin apalagi cowok ya, nyari penari cowok itu kan agak susah ya. Tapi di Bali nyari penari cowok tetap ada gitu. Tetap rame. Waktu itu PY aku masih kelas 1 SMK itu kalau nggak salah. Nah jadi ada kakak kelas, mau nggak kamu nari? Aku nggak tahu nari seperti apa, yang jelas nari dibayar kayak gitu. PS lagi. Tapi waktu itu zaman, karena di ini nggak ada, bukan ya,
di angkatanku teman-teman nggak ada yang gamers gitu, cuma aku doang. Nah PS itu ada di zamanku SD. Gitu. Nah di situ aku nari, waktu itu nari nari Papua, aku lupa namanya. Nah waktu itu dari sekolah langsung nggak pulang, langsung ke tempat nari, tapi dari situ naik truk. Di situ udah kayak senang banget karena kan malam pertama. Jadi bener-bener kayak nari telanjang, maksudnya pakai pakaian Papua itu ala Papua. Jadi kayak bangga gitu loh. Dan intinya senang banget. Dan itu hampir semenjak dari situ hampir nggak setiap hari sih. Iya banyak lah PY gitu yang kemudian pulangnya subuh dini hari. Wah, gitu. Karena kan dari SMA itu ya? Karena kan sebenarnya mungkin karena waktu dulu aku nggak bisa ngatur waktu ya. Sebenarnya narinya malam, tapi aku berangkatnya dari jam 2 karena kan dari Gianyar, dari Singapadu itu tepat di SMKI itu menuju Nusa Dua kan itu lumayan, dan apalagi itu pakai rombongan. Dan waktu itu aku belum berani naik motor ke Nusa Dua. Kayak gitu sih. Wah, excited. PY. Berarti kamu tinggalnya di Gianyar? Waktu aku cuman tinggal di Gianyar itu ketika kelas 2 apa kelas 3 ya, aku lupa. Itu menjelang ujian tugas akhir. Karena kan ada latihan dan sebagainya. Sisanya aku bolak-balik. Tugas akhir di SMKI apaan tuh? Kalau tugas akhir di SMKI itu mungkin karena dari turun-temurun kakak kelas itu, dan juga mungkin penglihatanku nggak begitu banyak, jadi kreasi sih waktu itu. Jadi berkelompok 3 orang. Di situ aku belum begitu pede gitu membuat koreografi secara full gitu. Jadi patungan, tapi lebih banyak temanku yang kerja sih. Jadi aku banyak mengikuti alurnya seperti apa. Nah waktu itu di zaman kerennya adalah bebarisan gitu. Jadi karakter tari kreasi putra keras kayak gitu. Itu menjadi kalau nari ini keren kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan di satu sisi juga basicku kan emang di situ ya baris tunggal itu. Karena aku menyadari kekuranganku, aku tidak bisa meliak-liuk seperti teman-temanku yang ketika ditaruh di tari rakyat gitu, dia bisa humoris dan lain sebagainya. Nah aku tuh agak kaku di situ. Gitu sih. Terus akhirnya memutuskan masuk ke ISI Denpasar. Memutuskan waktu ISI Denpasar itu sebenarnya dilemanya adalah waktu itu ada juga kampus lain yang bernama UNHI, Universitas Hindu Indonesia kalau nggak salah. Kakak kelasku itu, tapi jauh ya, berapa tingkat gitu, keluar negeri terus. Tapi waktu itu jurusannya dia adalah lebih ke pendidikan. Kalau di ISI kan ada penciptaan. Nah di situ, aku mau kalau ke ISI waktu itu aku nggak tahu, aku nggak punya kenalan kakak kelas di ISI. Cuman di UNHI itu punya kenalan karena kebetulan teman kakakku ada di situ. Nah akhirnya dilema nih, mau ke ISI atau ke UNHI ini. Kalau UNHI ini pasti keluar negeri gitu. Karena kan mungkin dia ya nggak tahu lah sistemnya seperti apa. Tapi kelamaan ternyata di ISI juga ada jurusan yang sama gitu. Tapi itu baru. Nah ketakutanku ketika memilih ISI adalah terkenal ada salah satu dosen yang killer dalam artian pelajaran ya, salah satunya olah tubuh gitu, yang harus masuk jam 5 pagi. Pokoknya badan itu diolah lah, ya namanya olah tubuh. Dianiaya lah ya, olah tubuh. Itu sih ketakutanku gitu. Tapi syukurnya ketika aku memilih di kelas 3 mau kuliah, dosen tersebut udah nggak ngajar gitu. Gitu. Nah tapi akhirnya ya di satu lagi mungkin ini ya ketakutanku adalah kan di ISI itu terkenal kalau tugas akhir tuh biayanya besar ya. Nah aku juga menyadari aku mau dari mana biaya gitu. Tanah aku juga nggak punya, kan masa jual tanah apa ya. Tapi kan udah PY dari SMKI, udah banyak uang. PY itu nggak cukup karena waktu itu gaji pertama aku, bukan gaji ya, honor pertama aku itu 60.000. Dan aku udah bangga banget gitu. 60.000 di gede zaman loh itu. Aku pada masa kuliah masih ada yang PY keluar kota dapatnya 30.000, Chris. Berarti masih gede itu. Tapi sebenarnya itu tuh banyak potongan-potongan yang nggak jelas. Nah aku sadar ketika aku sudah kelas 3 atau kuliah ya, maksudnya berarti dari dulu aku ditipu dong. Gara-gara cuman nggak tahu gitu. Kalau menurut sih nggak fair gitu, walaupun sebenarnya aku masih di tahap SMA ya, tapi kan
paling tidak manajemen keuangan itu harus jelas. Iya. Gitu. Nah di situ aku udah menyadari itu. Ternyata dari kecil aku digoblok-goblok. Demi keren, akhirnya nggak sadar kita dibohongin ya. Oh, masuk isi. Terus kamu apalagi tuh yang kaget pas kamu masuk di isi? Kalau masuk di dari isi, SMKI. sebenarnya nggak banyak kaget ya, karena mungkin pengalamannya hampir mirip di SMKI gitu. Cuman mungkin yang bikin kaget itu adalah tentang cara penelitiannya sih, penelitiannya. Terus bagaimana kemudian kelas-kelas koreografi itu masuk tidak hanya soal gerak gitu. Di situ sih, tapi nggak begitu nggak begitu kaget karena aku menyukai koreografi yang terutama kontemporer itu ketika udah di kelas 1 atau kelas 2 ya. Ketika ada kakak kelas yang ini nari apa sih gitu. Oh ternyata ada ya tarian yang kita bisa buat sendiri gitu. Nah di situ mungkin karena aku menikmati itu, aku terus mengikuti proses kakak kelas. Mungkin salah satunya dengan mengikuti ketika kakak tingkat itu mau tugas akhir, nah di situ aku bantu. Atau kemudian ada beberapa workshop itu aku ikut kayak gitu sih. Jadi nggak ada begitu banyak yang kaget. Yang kaget. Tapi saat masuk isi, kamu pasti kamu tipe yang melihat langsung ujian akhirku akan kesini nih arahnya, atau ya juga mengalir juga pada sampai akhir. Kalau dulu aku melihat jenis karya kakak kelasku dulu, oh kayaknya belum ada yang buat, mungkin lebih ke visual ya, visual artistik yang wow gitu. Karena kan di Bali dulu tuh di zamanku properti yang megah, kostum yang glamor itu menjadi utama sekali. Utama ya, bisa bilang utama sih. Jadi aku melihat Michael Jackson apa gitu konsepnya aku lupa. Jadi ada adegan ketika baju itu kayak ditembak meledak terus tiba-tiba ganti baju. Nah kayaknya itu bisa aku transfer ke karyaku nanti gitu. Tapi setelah itu waktu semester kecil lah ya, belum dewasa lah. Nah setelah menuju tugas akhir baru aku kayaknya aku nggak pernah punya dana yang cukup, aku juga tidak punya keahlian di situ. Akhirnya aku lebih memutuskan ke gagasan aja sih. Jadi belum ke ranah artistik yang glamor dan sebagainya. Itu sih. Berarti ujian akhirmu kamu akhirnya ngangkat tentang apa? Waktu itu aku ngangkat tentang Aksara Bali Hana Caraka itu. Itu sebenarnya berawal dari mata kuliah penghayatan sastra kalau nggak salah. Jadi ada ya materi ada jadi kami ditugaskan carilah sebuah karya sastra bebas gitu, novel atau epos Mahabharata dan lain sebagainya, penting sastra kayak gitu sih. Jadi aku milih novel judulnya Moyan atau apa gitu, aku lupa. Jadi itu sebuah novel tentang kehidupan seorang yang pada saat masa kolonial di Cina atau apa ya, lupa aku, intinya pas zaman perang di Cina gitu. Nah, jadi ada challenge gitu. Pertama meringkas, yang kedua adalah kalian kan nanti mau menuju tugas akhir nih. Jadi sekarang step by step gitu belajar. Mungkin dari penggalan cerita yang kalian baca atau dari sastra ini, apa yang bisa kalian angkat untuk menjadikan karya nanti. Bayangkan aja kalian menuju TA gitu. Nah, pertanyaanku di situ adalah kayaknya teman-teman pasti bakal ngambil sepenggalan atau berupa adegan dari cerita itu kemudian dijadikan karya gitu. Nah pertanyaanku berarti aku sama dong sama dengan yang lain gitu. Jadi kalau hanya mengambil cerita ataupun judul atau apa kemudian dijadikan karya, berarti kan nggak gitu, aku mau yang beda gitu. Nah kemudian apa yang bisa aku angkat dari novel yang aku ringkas ini, jadi aku ikut tugas menjadi sebuah karya supaya beda dengan yang lain. Tentu emang secara cerita berbeda gitu. Kemudian aku nyari kenapa sih aku bisa tahu buku ini gitu, isiannya bagaimana, tragedinya seperti apa, dan peristiwanya gimana gitu. Aku bisa membayangkan itu. Oh ternyata yang paling simpel itu adalah barisan huruf-huruf itu gitu. Barisan. Jadi dari huruf kemudian menjadi kata, dari kata kemudian menjadi kalimat, dari kalimat kemudian menjadi sudah ini banget ya kamu ya. Akhirnya ayo udah ideku adalah tentang tulisan gitu. Bagaimana kemudian tulisan memberikan imajinasi gitu. Nah bagaimana kemudian ya intinya sederhana itu sih. Idenya aku tulisan, aku mau buat karya tentang menulis gitu. Dan apa ya, kemudian aku juga itu sebenarnya melompat gitu. Aku membayangkan bagaimana kemudian orang yang hanya berdada gitu tanpa berkalimat, kenapa bisa terjalin komunikasi gitu. Nah dari situ sih aku berangkat.
dia tuh setelah sebagai tugas, aku hanya anggap ide itu sepele gitu. Nah kemudian ada satu dosen namanya Bu Daya Arya Satyani gitu, yang salah satu dosen pengampu di penelitian sastra itu beliau mengapresiasi ideku itu. Nah dari situlah kemudian baru aku yakin, oke, aku bakal angkat ini sebagai TA, tapi hanya sebatas itu, maksudnya tulisan. Nah, gitu sih. Ya karena kan di S1 juga belum terlalu dalam kan bahasan kita, capaian kita waktu itu baru bentuk toh S1. Oke. Tapi yang ini juga Kak, kenapa kemudian menjadi Hana Caraka itu? Kan waktu itu ada apa ya? Intinya ada, aku lupa kayak gimana, intinya harus ada tradisi yang kemudian menjadi sumber inspirasi lah atau apa. Karena di Bali kan juga punya huruf Hana Caraka sama dengan Jawa gitu, cuman beda penyebutan, jumlah mungkin ya hampir mirip lah kayak gitu. Tapi imajinasiku karena kamu bahas ABCD tulisan itu jadi membayang kayak barisan gitu loh. Juga punya imajinasi tentang apa itu juga mungkin alam bawah sadar mengarahkan ya, kamu tipe orang yang dari dulu mempelajari baris tunggal, tulisan, akhirnya ke sana. Dan setelah itu muncullah karya-karyamu yang berkaitan dengan aksara. Beberapa kamu karya-karyamu juga muncul, aku lihat, nonton, bicara tentang aksara. Apa yang membedakan aksara Hana Caraka yang S1 sama kemarin yang itu yang jadi dance film? Dan mungkin itu akan jadi TA S2 kamu ya? Yang dance film mana nih? Ini Salihara yang aksara. Itu juga kan juga aksara nggak sih? Iya, tapi itu berangkat, jadi prosesnya waktu itu aku kan riset, jadi wawancara dengan beberapa seniman, ada juga beberapa sastrawan gitu. Jadi ada satu diskusi gitu, bahwa sebenarnya aksara tidak hanya tentang tulis menulis, surat menyurat ataupun mantra-mantra gitu, tapi nanti juga dia berhubungan dengan bangunan kayak gitu sih. Nah dari situ aku simpan. Nah kemudian di pandemi baru kemudian kemarin aku sempat jinggung aksara dengan bangunan gitu, tentang rumah. Nah akhirnya baru di situ aku menyadari tentang arsitektur itu sih. Ternyata di Bali juga menggunakan tubuh sebagai pengukuran itu. Berarti kan gitu. Jadi akhirnya kamu bikin karya itu. Maksudnya yang S1 yang pengen Michael Jackson, arsitek, visual, terus karena uang, terus kamu tahan dulu, simpan S1-nya ini. Tapi kan sampai sekarang kamu masih berkutat dalam hal itu. Dan itu sebenarnya hal yang bagus kan untuk koreografer yang dari satu ide bisa cari sudut pandang yang lain gitu. Nah sekarang mahasiswa pasca sarjana, bentar lagi ujian. Bicaranya juga tentang apa tuh? Bicaranya sama juga gitu, tentang arsitektur. Karena kemarin juga ada satu diskusi gitu dengan salah satu teman melalui via chatting gitu. Jadi ketika dia menyaksikan, dia belum menemukan apa-apa atas kerjaku tentang Sikut Awak ini yang judul karyaku yang tentang arsitektur itu. Nah di situ kemudian aku juga mencoba menonton kembali gitu apa yang sebenarnya aku lakukan. Berarti apa sih sebenarnya yang aku cari ini, selain kemudian aku hanya memindahkan data-data yang menjadi koreografi gitu. Nah jadi bagaimana kemudian arsitektur itu berbicara tidak hanya tentang tubuh dan bangunan gitu, atau bagaimana aku juga masih mencari bagaimana kemudian tentang pengukuran itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena yang kemarin juga ada diskusi gitu, berarti kalau kemudian manusia yang mengukur segala-galanya, berarti karya ini antroposentris ya gitu. Nah di situ aku baru pertama kali mengenal apa itu antroposentris gitu. Jadi manusia menjadi kiblat kan. Tapi akhirnya aku mencoba melihat kembali, membaca kembali tentang arsitektur itu. Pada akhirnya aku menyadari bahwa sebenarnya kan bagiku ya, bahwa pengukuran itu yang aku imajinasikan, dia tidak menggunakan egonya untuk mengukur gitu, tapi dia juga melihat apa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi tidak melulu dia kemudian harus menjadi dirinya semua lingkungan itu, tapi ada saling pantul memantul lah di situ. Kayak gitu sih. Kemudian aku juga kepikiran karena sebelumnya sempat ikut dokumentari itu yang tentang interactional performance. Nah aku pengen mengembangkan itu, bagaimana kemudian pertunjukan kemudian juga ada tentang interactional performance-nya itu. Karena mungkin
mungkin di Bali sudah dilakukan ya, cuman nggak ada label dan lain sebagainya, aku juga nggak tahu gitu. Nah itu juga kenapa kemudian aku menghadirkan itu, karena mungkin salah satunya adalah pengalaman bagaimana kemudian penonton atau yang lain itu juga menyadari bagaimana dia mengukur gitu berdasarkan situasi, kebutuhan dan yang lainnya, bukan soal tentang keinginan gitu. Aku punya uang banyak, aku mau buat segala-galanya gitu sih. Aku cuma pengen mendekatkan pengalaman tersebut kepada penonton gitu, karena kan selama ini karya-karyaku banyak bagiku ya berjarak gitu antara panggung, penonton, selesai ya udah mau ngapain gitu. Nah sekarang bagaimana kemudian ada tontonan, ada penonton, dan kemudian juga diajak untuk merasakan itu secara langsung gitu ya. Salah satunya itu tadi tentang pengalamanku untuk nanti ujianmu akan di public ya, public space ya, salah satunya itu. Nah aku masih memikirkan apakah public space atau museum gitu, karena kan sekarang lucu juga bagiku itu apa ya, bahwa pertemuan ketika ngomongin arsitektur itu kan sudah tidak dilakukan seperti dulu gitu, tapi mungkin spiritnya masih ada. Nah yang aku tangkap kemarin itu adalah ada salah satu alat gitu yang dulunya digunakan secara real pengaplikasiannya iya, tapi sekarang hanya sebagai dibatas ritual, menjadi simbol ritual. Apa itu? Kayak ada dia namanya gegula itu, jadi dibuat dari bambu. Nanti bambu itu banyak gitu, berupa potongan-potongan yang sudah berukuran senti, misalnya seini. Seukuran ini. Itu berapa gitu senti? Ya? Nanti ada bambunya. Nah itu Ya. banyak kayak gantungan kunci, misalnya bambunya segini. Nanti Oke. ada yang lebih panjang, semakin panjang sesuai ukurannya. Nah katanya sekarang tuh hanya berada di batas ritual, itu dilakukan sebelum membangun lah gitu. Kalau dulu kan itu dipakai ukur, kalau sekarang kan hanya menjadi simbol ritual. Justru aku melihat ternyata sekarang itu menjadi ritual tuh menjadi museum hidup gitu. Jadi kalau tidak ada itu mungkin aja aku ini udah lupa atau apa gitu kalau itu tidak disakralkan ya. Iya. Gitu. Aku dengar museum hidup jadi kebayang Akram kan mengatakan bahwa aku adalah museum hidup dari ibuku katanya. Ya bisa jadi itu semua kan yang masih terlihat itu bisa jadi ide dan tawaran toh. Iya. Nah sekarang kita di sini ya akhirnya Krishna keliling dunia dari mimpi anak kelas 2 baru SD 3 negara. Alhamdulillah orang belum ada yang pergi malah ya. Sebagai penari ini kan kita dari Sasi Kirana Dance Camp ketemu bareng-bareng di Bandung, yang kebetulan kita kepilih bersama teman kita yang juga almarhum Irfan. Apalagi nih pertama datang atau pertama join sama company ini, kamu punya pengalaman apa yang berbeda? Ini kan kita diajarkan menjadi penari profesional gitu. Apa hal yang krusial, 3 hal penting deh menurut kamu yang krusial sebagai penari profesional yang mungkin kita baru belajar juga saat kita di sini? Kalau bagiku mungkin satu adaptasi, entah itu secara adaptasi secara kultur ataupun secara ketubuhan gitu ke penarian. Yang kedua mungkin pengetahuan juga ya, pengetahuan apa ya, tidak cukup bagiku ya, tidak cukup di menari Bali saja gitu ketika menjadi orang Bali gitu, tapi juga perlu juga mengetahui tarian-tarian yang lain ataupun kesenian-kesenian yang lain ataupun tradisi yang lain, karena aku juga memiliki kepercayaan bahwa semuanya itu terkoneksi gitu. Mungkin jaraknya aja yang jauh gitu. Aku nggak tahu di masa lampau bagaimana kemudian orang-orang purba itu saling bermigrasi gitu kemudian melahirkan ini gitu. Itu yang kedua. Yang kedua ada ya. Yang ketiga adalah bahasa sih. Apa ya? Ya bahasa kan jendela ya. Jadi menurutku penting juga, walaupun sebenarnya aku juga nggak paham bahasanya, tapi menurutku bahasa yang paling penting untuk kemudian memudahkan untuk masuk ke ruang-ruang jendela pintu-pintu negara itu ya. Tapi kan beruntungnya kita karena di Perancis nih orang yang ngomongnya adalah bahasa Perancis, jadi bahasa Inggris kita seimbang. Jadi kita sama-sama di posisi yang kadang kalau udah nggak bisa ngomong, bahasa tubuh gitu gerak menjadi bahasa. Tapi apa hal lain lagi yang
menurutmu bisa kamu adaptasi dan kamu pindahkan ke Indonesia? Maksudnya hal-hal yang semangat, energi apa, atau hal yang kamu dapat di sini yang rasanya menurutmu di Indonesia kita masih belum atau perlu itu gitu? Kalau sepengalamanku berkesenian di Bali begitu, dengan beberapa mungkin komunitas ataupun agent, mungkin manajemen satu waktu, yang kedua adalah keuangan. Itu yang menurutku trauma yang dibohongi tadi. Menurutku krusial ya, walaupun di Bali itu kan banyak yang nggak enakan nanti kamu bisa nggak nari, bisa gitu sekian, tapi nggak dijelasin latihanmu segini ya, dari jam sekian hari ini gitu, terus fee-nya segini. Nah itu nggak dijelasin. Ada beberapa yang ngejelasin tapi banyaknya enggak. Itu yang sebenarnya menurutku kalau mau benar-benar tari itu menjadi ladang bisnis yang fair lah ya, yang menguntungkan tidak hanya pekerjaan yang diakui yang tangan pertama gitu, tapi juga menguntungkan dengan tangan-tangan yang lain. Itu sih, itu satu. Yang kemudian manajemen waktu, manajemen keuangan, mungkin juga manajemen masalah disiplin latihan dan itu yang juga harus, karena di sini tuh kan aku lihat ya banyak yang juga ketika latihan pun mereka serius dan lain sebagainya gitu. Kalau di Bali mungkin yang di tempat-tempatku ya ada juga yang serius tapi banyak kan enggak juga gitu. Itu sih. Oke, aku kan 4 tahun bareng sama kamu nih, melihat proses adaptasi juga tentunya kita, mulai dari awal melihat, menerima gitu. Nah di tahun depan insya Allah kalau masih bareng kita, terus kita kan ada target mau mimpi karyanya Krishna ya diansur dulu belum karyanya, tapi kita udah akan kabinyong insya Allah ya. Kamu punya, kita juga doakan semoga ujian akhir paskanya berjalan sesuai harapan. Kamu mau ngomong apa nih di akhir ini? Kamu mau ngomong apa sama Krishna yang dulu? Dan atau kamu mau mengapresiasi kamu sekarang dan persiapan kamu ke depan? Ngobrol aja. Kalau aku sih ya lakukan aja apapun itu gitu. Aku masih di tahap berat 50-50 gitu, percaya sama diri sendiri atau percaya sama orang lain. Dalam artian ketika aku memiliki ide gitu. Jadi kadang ketika aku memiliki ide aku ngobrol atau tidak sama sekali gitu. Nah justru ketika aku ngobrol itu aku merasa bahwa itu penting gitu, apa yang aku temukan atau apa yang aku amati itu menjadi suatu hal yang menjadi bahan untuk menjadi karya sih. Kayak gitu. Apalagi ya tadi pertanyaannya? Ya kamu hari ini dan kamu ke depan. Mungkin aku hari ini akan berusaha membuat deadline gitu, karena aku menjadi PR sudah banyak tertinggal personal yang kayaknya besok bisa dikerjain nih. Nah pada akhirnya nggak dikerjain gitu karena semua orang deh kayaknya ternyata udah lewat. Itu sih yang kedepannya aku juga sedang membangun sistem sanggar di rumah gitu, bagaimana kemudian ya supaya tidak tetap gotong royong gitu, tapi juga bagaimana itu juga bisa berjalan kan, ya perlu juga dana kan untuk operasional itu sih, supaya karena kan aku juga kebanyakan di rumah ya sekarang, jadi jauh dari kota gitu. Tapi aku juga memikirkan merantau dulu gitu, entah kemana nanti. Yang jelas karena kan kalau udah tua menikah dan sebagainya itu kan pasti hubungannya dengan adat kan, dengan rumah, kembali pulang gitu, membangun berjejaring dengan adat, berjejaring dengan ritual kayak gitu. Nah nanti mungkin di saat itu baru pulang gitu. Sekarang cari modal dulu, berkeliling-keliling. Iya, keliling lah dulu sebanyak-banyaknya ya untuk membangun sanggar. Tapi satu deh, aku ingin ini, karena di Bali tentu saja sebagai penari Bali banyak banget orang yang kayak kamu bilang tadi, banyak banget kita akan ketemu penari Bali yang bagus. Tapi apa hal penting atau menurutmu yang perlu dipelajari lagi dari teman-temanmu di Bali khususnya sebagai penari atau sebagai koreografer untuk bisa membuka jendela itu keluar, bukan hanya target luar negerinya ya, tapi
proses yang kamu dapatkan juga bisa mereka punya keinginan untuk tidak di nyamannya itu gitu. Mungkin kalau secara ketubuhan teman-teman di Bali itu menurutku oke gitu. Jadi ya 50-50 lah, ada juga yang masih dalam proses, ada juga yang sudah mapan gitu secara ketubuhan. Mungkin ini sih keterbukaan untuk menghadapi isu-isu ya, itu yang menurutku perlu diperluas lagi, dipertegas lagi gitu, karena itu mungkin yang membuat beberapa teman-teman itu nyaman di daerah sendiri gitu. Dan tidak gimana ya aku jelasin, tidak membuka lebih luas gitu loh obrolan ataupun isu-isu yang bisa menjadi pengetahuan kan. Kalau aku ya, bagi kan di dalam karya itu juga tidak hanya tentang soal jalinan gerak dan kemegahan lampu dan lain sebagainya gitu, tapi bagaimana kemudian karya itu juga menjadi pengetahuan untuk orang lain gitu. Ada yang ditawarkan dan dibawa orang pulang, ataupun ada kemudian yang di kayak penonton yang kemudian memberikan ada lahan kosong gitu personal. Itu sih yang menurutku perlu kemudian kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini juga berupa pengetahuan gitu. Itu ya, karena aku kan orangnya selalu kenapa aku buat ini gitu, ataupun pernah kayak misalnya event gitu buat solo gitu. Kenapa aku buat solo? Karena bagiku penari solo di Bali yang tradisi itu putus itu, entah mungkin karena zamannya berbeda atau apa ya, kayak gitu-gitu sih. Ada suatu penciptaan ruang diskusi atau pengetahuan yang baru melalui koreografi itu sendiri, bisa di-share ke yang lain gitu sih Kak. Oke, wah mantap banget. Pengen Berat ngobrol ya. panjang ya, berat ngobrolnya. Karena melihat Bali sungguh di luar keglamoran dan keindahannya, ada satu orang yang memikirkan pengetahuan. Ya mungkin banyak yang lain gitu ya, tapi saya menemukan anak ini famous dancer from Bali. Kita menyebutnya itu. Semoga segala harapan dan keinginannya tentang Bali ataupun dirinya dan karya bisa tercapai satu persatu gitu. Amin. Terima kasih. Bye bye.